50 orang yang terpilih langsung, dan kegiatan ini terus langsung berlanjut hingga nanti setelah dinyatakan lulus itu berbagi praktek baik tentang 7 jurus secara prakteknya. Kalau di sini ulun menyampaikan secara teorinya aja kepada Bu Hanfian, sekira Bu Hanfian tahu apa saja 7 jurus itu. Tadi yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi. Nah, kita sebagai guru dulu bagaimana mengelola emosi kita. Sebagai kalau kita misalnya emosi kita stabil menghadapi murid, mungkin murid salah sedikit langsung juga emosi kita marah dan sebagainya. Nah, jadi sebagai guru kita harus bisa mengelola emosi dulu, kemudian kita praktekkan dengan murid-murid kita bagaimana caranya mengelola emosi. Kemudian yang ketiga, apa tadi Bapak Ibu? Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Nah, itu bagaimana kita menumbuhkan daya lenting dari anak, kekuatan dari anak. Misalnya anak ketika mengalami kegagalan, kita terus motivasi agar dia tidak putus asa. Bagaimana menghadapi suatu kegagalan untuk bangkit dan terus bangkit agar sampai berhasil. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi. Ya, seperti yang ulun ambil, jaga konsistensi. Itu kemarin praktek baiknya itu ulun ambil terkait dengan kebiasaan 7 anak Indonesia hebat. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini ulun lebih tekankan pada kebiasaan tidur cepat. Nah, banyak kan anak-anak kita sekarang yang tidurnya itu lewat malam dan asik main gadget, akhirnya bangunnya pun kesiangan, kemudian belajarnya pun kadang konsentrasi di kelas. Kemudian yang kelima, jalin koneksi. Nah, jalan koneksi ini ketika misalnya kita menghadapi anak yang bermasalah, kita harus bisa menjalin koneksi dulu Bapak Ibu. Jangan kita langsung koreksi. Misalnya kesalahan anak kita langsung itu, nah mengoreksi langsung, tapi harus kita jalin koneksi dulu dengan anak. Kenapa anak yang ini? Nah, kita tahu apa sebabnya. Jadi jangan langsung mengoreksi terhadap apa yang dilakukan anak. Kemudian yang keenam, bangun kolaborasi. Nah, jadi di sini penting bagi kita semua sebagai pendidik itu kita harus membangun kolaborasi kepada seluruh warga sekolah. Nah, tidak hanya seluruh warga sekolah, tapi juga kita harus berkolaborasi dengan orang tua ataupun pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu agar tumbuh kembang anak bisa optimal dan sekolah kita menjadi maju. Kemudian yang terakhir, menata situasi. Nah, ini kadang kita sulit untuk menata situasi, apalagi maraknya dengan masalah bullying yang terjadi pada anak-anak. Nah, itu sekilas tentang 7 jurus BKF. Kemudian next laporan ulun, penyampaian atau pemberian layanan khususnya BK, dan bisa juga Bapak Ibu terapkan sebagai guru dengan metode AK. Yaitu lewat pembelajaran yang pertama kita aktivitas dulu. Setelah aktivitas itu bisa kita lakukan sebagai ice breaking. Nah, dari bermain ice breaking itu kemudian murid-murid disuruh merefleksi dari kegiatan yang aktivitas tersebut. Kemudian baru menyampaikan konsep. Kemudian setelah konsep disampaikan, kemudian aplikasi. Bagaimana kita mengaplikasikan apa yang telah kita sampaikan tersebut kepada murid. Kemarin ulun menyampaikan
menyampaikan tentang jurus TK hebat yang pertama, yaitu gali potensi. Nah, kepada Bapak Ibu sebagai guru wali, bisa juga misalnya ketika penyampaian materi sebagai guru wali, kan di situ kita ada tentang menggali potensi anak. Nah, bisa pian menggunakan aplikasi Aku Pintar, tes kemampuan atau tes gaya belajar, kemudian model intelijensi dan karir inklusi. Nah, di sana Bapak Ibu kalau ulun kemarin langsung praktek, kalian Bapak Ibu bisa juga sekarang buka sendiri aplikasi tersebut, bisa berhentian langsung mencoba. Jadi di sana kelihatan multiple intelijensi kita ke arah yang mana. Nah, kalau semalam tuh di pelatihan itu kami disuruh menjawab langsung dengan aplikasi Aku Pintar. Di sana hasil dari multiple intelijensi ulun lebih kepada naturalistik. Nah, dari hasil tes atau jawaban itu terlihat bahwa naturalistiklah yang lebih dominan daripada kecerdasan yang lain. Nah, ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu bisa sendiri mencobanya. Nah, tadi aplikasi Aku Pintar, buka aja di Google Chrome, klik http Aku Pintar tes kemampuan atau multiple intelijensi, atau bisa kalau mengetahui gaya belajar itu ada 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, di sana setelah menjawab itu kelihatan hasilnya. Kemarin lu menggunakan 39C itu menggunakan angket aja, ada 11 pernyataan. Di sana langsung kelihatan yang lebih dominan itulah gaya belajar yang dimiliki oleh anak. Nah, jadi setelah kita mengetahui gaya belajar mereka, nanti kita bisa menggunakan metode yang sesuai dengan yang mereka miliki. Sedangkan gaya belajar auditori itu anak lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan, kemudian cenderung mengulangi informasi dengan cara mengucapkannya. Kemudian strategi yang dapat guru lakukan itu gunakan diskusi tanya jawab, rekaman suara atau lagu edukatif, kemudian dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Kemudian kalau gaya belajar kinestetik itu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Kemudian suka praktek eksperimen atau aktivitas fisik, kemudian mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau berjalan. Nah, mungkin di kelas berhentian dapat menemukan anak-anak yang tertawa beranai. Itu mungkin kemungkinan besar gaya belajarnya adalah kinestetik. Kemudian strategi yang bisa kita gunakan yaitu gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Kemudian sertakan aktivitas fisik dalam belajar seperti berdiri saat menjawab atau perjalanan antar pos. Nah, misalnya tadi lewat SD Bapak Ibu. Pada praktek ulun menggunakan ini instrumen gaya belajar. Kemudian next di bawah. Ini hasil yang anak-anak jawab. Di sana kelihatan. Berdiri dulu. Cari pasangan yang laki-laki berpasangan dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Kita praktek dulu karena udah lihat banyak yang ngantuk nih, jam rawan sudah sedikit kita dari pasangan yang belum berpasangan, cari pasangannya.
Bapak Ibu. Sekarang berhadapan, terus Bu Ertian sweet dulu. Ya, sweet. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Sekarang yang menang tadi kepalkan tangan seolah Pian memegang sesuatu benda berharga. Jadi dia berusaha untuk sekuat tenaga untuk agar tidak bisa terbuka tangannya. Kemudian si B berusaha untuk membukanya dengan berbagai cara. Silakan supaya bisa terbuka. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Kira kalau terbuka kemudian apa caranya? Kira kalau terbuka. Supaya kalau terbuka apa caranya? Ayo, yang B tadi mau buka melepas. Yang A yang mau ya. Sudah? Terserah dia untuk diapain supaya kawan jangan terbuka. Sudah? Silakan yang bisa terbuka. Ada yang lain selain menekau terbuka? Siapa yang terbuka? Buka. Tadi Ulun cuma mengikuti instruksi Ibu Baria, ujar Sidin. Silahkan buka dengan berbagai macam cara. Nah, jadi karena beliau ini senior Ulun kadewani menatap muka Sidin. Kalau Ulun menatap muka Sidin pasti Ulun kadewani. Jadi Ulun ambillah bagian bawah. Nah, gitu. Gitu tekniknya. Kadewani Ulun menatap muka Sidin. Terima kasih. Kenapa jadi kamu bukanya? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Supaya ada formal apa nih? Karena ini pepadaan haja aja orang tua kalau seumuran haja. Jadi kami ini tapi kayaknya geli masai itu aja kok. Iya kan puncak masih lalu. Kalau yang bisa membuka tadi siapa Bapak Ibu? Yang tidak bisa membuka, kepala-kepala. Nah, kenapa kalau bisa membuka kalau bina ketulahan gitu. Membuka dari sini kan kada enak. Membuka dari sini kada enak. Di tangan kada enak, jadi selama kada enak jadi kedua di membuka. Ya, mungkin tadi dapat kan bahwa dalam permainan ini kan kita berusaha dengan segala cara, tapi kadang ada sifatnya tadi kan ada teknik tersendiri dari Bu Hantiana. Mungkin itu bagaimana kita menanamkan kesadaran anak untuk bisa melakukan sesuatu kebaikan itu dengan cara kita yang tepat kayak apa tanpa harus memaksa. Ya. Sedikit memaksa ya. Cara ini sedikit memaksa. Lagi ada pemain kedua, Ulun minta lagi berdiri siap lagi. Nah, instruksinya tadi yang akan melepas, kemudian bergantian yang B lagi yang melepas, kemudian yang A yang berusaha untuk membuka. Tapi Bapak Ibu dengan catatan tidak boleh memegang tangan dan tubuh. Nah, bagaimana caranya tersalah bagian kayak apa? Tapi tidak boleh memegang tangan atau anggota tubuh si B. Silakan berdiri lagi.
Kemudian setelah dikasih susu, ternyata itu dia membuka tangan tangannya. Nah itu yang berhasil membuka, yang berhasil membuka. Nah jadi permainan A tadi, Bapak Ibu, permainan A tadi sedikit memaksa. Nah kalau B itu dengan kesadaran diri. Kesadaran bahwa anak itu bisa konsisten laksanakan terutama untuk ibadah, sholat. Kalau dia mereka sudah merasa itu suatu kebutuhan, tanpa harus disuruh pun dia melaksanakan sendiri. Nah, kalau misalnya tadi dengan paksaan ketika ada kita atau ada orang lain yang melihat, respon dan terima. Buatlah kebiasaan itu jelas kelihatan. Tujuh kebiasaan anak muda dan sahabat hebat. Buatlah kebiasaan itu menarik. Bagaimana kita bisa mengemas agar anak itu rasa ingin melakukan. Kemudian buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Nah, mungkin itu tantangan kita sendiri di sekolah kita, bagaimana membiasakan anak misalnya untuk senang berolahraga. Nah, itu ada memang anak senang melaksanakannya, ada juga yang merasa terpaksa. Nah, bagaimana agar bisa konsisten itu kita lakukan secara sedikit demi sedikit. Nah, jangan misalnya aku mau lari sehari 10 km. Pada awalnya mungkin semangat, tapi akhirnya down. Tapi bagaimana kita bisa konsisten, kita sedikit demi sedikit dari kesadaran menuju yang konsisten, yaitu misalnya 1 hari 1 kilometer, kemudian hari kedua tambah lagi, hari ketiga tambah lagi. Akhirnya kita bisa melaksanakan secara konsisten. Sehari sehelai benang, setahun selembar kain, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi lebih. Dan itu bagaimana kita membiasakan bagaimana bisa di sini kemarin belum menjelaskan kepada anak kenapa ini kebiasaan. Kemudian mereka belum turut mengisi riwayat kebiasaan tidur di hari di belakang. Jadi seminggu yang lalu mulai tidurnya kapan tidurnya, kemudian bangunnya jam berapa, kemudian apa yang menyebabkan tidur telat. Kebanyakan anak-anak memang ada, apalagi di hari Sabtu dan Minggu, ada yang bangunnya jam 11, tidurnya jam 4 subuh. Nah, dari hasil yang ini suruh mengisi. Nah, ada juga yang beberapa anak memang sudah konsisten, mereka tidurnya cepat, kemudian bangunnya juga cepat. Nah, tapi dari kelas 8B itu lebih separuh hasilnya itu Bapak Ibu yang tidurnya itu larut malam dan bangunnya di atas jam 6 pagi. Jadi nggak sempat sholat subuh, berangkat ke sekolah. Nah, jadi urun ajaklah mereka, kemudian rencana kebiasaan 7 hari ke depan. Jadi mereka nuliskan setelah ini latihan, begitu hasilnya, robahlah. Kita orang lapangan. Satu, tadi itu siswa ada yang bangunnya siangan dan sering meninggalkan sholat subuh. Bagaimana cara dia menumbuhkan kesadaran siswa supaya rajin sedang subuh dan merasa sholat itu ikutan? Tadi kan pas tadi kan sudah subuh, udah ngaji. Jadi bertanya yang masih bangun jam subuh. Tadi
Terus bagaimana sholatnya nak? Pada saat subuh. Habis itu kita sebagai orang Islam menjalankan itu suatu kewajiban. Islam itu mengikuti apa nak? Ini apa? Rukanya, disebut S-nya, subuh. Kemudian L-nya apa? D-nya L-nya wajib. Nah di latihan ada melaksanakan sholat satu hurufnya sempurna nak Islam pian. Ada buai. Jadi bagaimana pian naklah untuk mendepannya? Habis itu perlu jelaskan juga meninggalkan sholat itu apa? Definisinya, ibaratnya dasarnya apa. Jadi mudah-mudahan ibu apa yang disampaikan ini harusnya dapat amalkan. Tadi walaupun misalnya bangun nih jam 6:30 terlambat, kita bergegas lah kayak ambil air wudhu, sholat dulu sama sempat dia ulang gitu. Nah itu kan cara berdoa. Kasih ulang kamu, kasih ada yang ada sholat itu. Tadi belum tadi jelas itu. Tadi kan Pak Iriansa membahas tentang kedisiplinan, harus bangun pagi, sholat. Misalnya peran orang tuanya tidak ada di lingkungan rumahnya, artinya anak tersebut dibiarkan, terus orang tuanya sibuk bekerja. Itu kayak gimana implementasinya? Ya tadi mengharapkan memang kita ada kerjasama dari orang tua, jadi tidak hanya kita sebagai guru, tapi orang tua di rumah yang lebih berperan. Nah tadi kan di situ tuh ada ulun minta koreksi dari orang tua. Nah memberikan contohnya itu. Jadi memang ada beberapa anak yang beribadahnya masih belum terbiasa, dia benteng dan orang tuanya. Nah diharapkan di yang akan datang itu ada perubahan. Cuma tadi kita sebagai guru tidak bisa, kita sudah tes sekolah, tapi yang lebih berperan utamanya tadi adalah orang tua. Tapi kalau misalnya anak tadi sudah punya kesadaran dengan dirinya, dia merasakan itu kebutuhan, mau ada orang tua, mau ada guru, mau ada dia akan melaksanakannya sendiri tanpa harus ada yang mengingatkan, karena adanya kesadaran kita kembali ke jurus yang ke-6, membangun kolaborasi. Nah, jadi kembali itu lagi kolaborasi kita. Jadi kita tidak bisa bisa sendiri, jadi sekolah aja, tapi orang tua juga tidak mendukung, itu tidak akan menghasilkan yang lebih baik. Jadi sama-sama kita di sekolah pun juga sama-sama. Guru mapel, guru kelas, wali, mereka, pokoknya semua yang ada di sekolah saling berkolaborasi. Yang diberikan sebelumnya di sini mau bertanya Bu Badia, dari penjelasan yang pertama tadi tentang gaya belajar. Sebelum kita menentukan, tadi kan ada tipe gaya belajar ada 3, ada visual, ada auditory, dan kinestetik. Nah,
Mungkin kita sebelum menerapkan gaya belajar tersebut kan dimulai tadi dengan adanya asesmen. Untuk menentukan minat belajar siswa. Mungkin di sini minta saran dari Ibu Maria. Kalau dalam satu kelas kita mengelompokkan 3 gaya belajar tadi, bagaimana supaya penerapannya kita bisa lakukan sebagai seorang guru, supaya untuk sementara pengalaman kan kita secara umum ya. Misalnya kalau visual semuanya kita menayangkan PowerPoint. Misalnya kalau pakai audio, misalnya handphone pakai mikrofon, semuanya sudah kita praktekkan atau dengan baik. Tapi untuk pengelompokan, mungkin di sini bisa Ibu Basia beri saran kami sebagai guru masukan bagaimana kalau sudah kami mengelompokkan tadi, bagaimana supaya kita bisa menghandle siswa yang 3 macam gaya belajar tadi. Kalau ulun sendiri, ulun sebagai guru BK, kami dapat metode pembelajaran yang baru lewat KK tadi, pasca aktivitas, kemudian refleksi, konsep dan aplikasi, itu dapat mencakup aktivitas itu semua. Jadi berpikiran lah dari misalnya kita merayakan siswa kan saya, kemudian ada aktivitas anak yang memiliki permainan grafis printing kita lakukan, kemudian anak yang memiliki audio bisa kita dari lewat suara itu. Jadi tidak menonton pembelajaran misalnya dari drama aja, jadi misalnya semuanya bisa tercover. Jadi anak yang bisa beraktivitas, kemudian anak yang visual dia melihat gambar-gambar, dia senang itu bisa dia tercover, kemudian dia mau di auditornya bisa. Jadi tidak monoton, misalnya satu metode aja dalam suatu pembelajaran bisa dia bervariasi. Dia bisa aja sesuaikan dengan pembelajaran yang dia akan ibu. Tapi ada dari menyenangkan, ada ini tadi kita melakukan konsep, kemudian dari aktivitas itu refleksi apa yang didapat dari pembelajaran, kemudian kita menyampaikan konsep, kemudian mereka disuruh mengaplikasikan apa yang mereka lakukan tadi. Bisa kan Bapak Ibu lewat evaluasi. Jadi tidak hanya bermain, tapi semuanya dari pembelajaran itu mencakup semuanya. Nah, evaluasinya terakhir, apalagi misalnya ketika kita kan pembelajaran social emotional learning itu biasakan untuk setiap akhir pembelajaran kita tanyakan perasaan mereka. Nah, apa yang sudah didapat hari ini, nah kemudian bisa dituliskan tas atau misalnya langsung dibacakan, bisa membangun social emotional learning. Mungkin saran untuk ulun ke depannya yang harusnya ulun lakukan dari hasil yang ulun laksanakan selama praktek ODL 1 dan 2 ini pertama dan kedua, apa saran dari kalian masuk kalian? Ya, terima kasih ya. Ada satu kasus ya, yang mungkin ini cukup berat ya. Cukup berat. Kenapa? Karena kemarin atau 2 hari yang lalu lah kita menemukan anak. Anak itu sebenarnya
emosionalnya tuh terganggu, ya, depresi, kemudian fisiknya sakit, jiwanya sakit, ya. Kemarin dia tertawa, menangis, tertawa, mungkin bubarnya tahu orangnya, ya. Nah, awal itu sarannya mungkin harus ada kerjasama dengan psikolog, ya. Nanti kalau ada membutuhkan psikolog, nanti anak saya bisa menangani kasus yang satu itu tadi. Nah, karena kalau saya lihat memang ada lain aktif, ya. Jadi mungkin itu aja salahnya, Pak. Kalau dia suka tahan banget gitu. Iya, Dia ya psikolog. ya kemarin memang psikolog mereka sampai bilang mau bunuh diri, istighfar dan segala macamnya. Terus kami lihatkan gerakannya, kita ketawa sendiri, kemudian dia nangis sendiri. Dulu bingung, kenapa yang tinggi ini dan Itu ngajarnya tuh mulai kelas 7 sampai kelas 11 ya. tapi ini datang lagi ke mereka sudah mulai anak yang jangan sampai kosong yang ketujuh Misalkan anak ulung ada waktu, dia bisa membantu dengan psikolog, dia bisa dibantu. Kasihan gua kan anak bolong bawa rupiah kan anak nih sekolah kan biar jangan usah memikirkan apa yang tidak harus dia pikirkan, biar fokus belajar aja. Masalah mama apa keluarga ya apa jangan dia memikirkan, bukan dia itu. Nah, terima kasih banyak Bu, karena bilang yang bisa itu jadi PR kita bersama, terutama ibaratnya sebagai wali kelas, guru wali dan kami sebagai guru mereka sebelum kira-kira guru walinya siapa yang pulang? Oke. Jadi kita sama-sama, kita sudah tahu kasusnya, kita sama-sama supaya anak itu bisa bertahan dan lulus di sekolah kita dan bisa jangan lagi ketujuh memang berhalusinasi apa-apa. Ada lagi sampai dari kelas 7 zaman kemudian ibu kita sekarang wali kelasnya menciptakan naik dulu Bu, yang kelas 7 pada naik pada minyak tahun 2 tahun yang lalu.